Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan abad zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Penurunan jumlah penduduk, kontraurbanisasi, invasi, dan perpindahan suku-suku bangsa yang berlangsung sejak akhir abad kuno masih berlanjut pada awal abad pertengahan. Perpindahan penduduk berskala besar menjadi zaman migrasi juga mencakup perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah, bekas wilayah Kekaisaran Bizantin, dikuasai oleh Khilafah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam setelah ditaklukkan oleh para pengganti Nabi Muhammad. Meskipun pada awal abad pertengahan telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik, pengaruh abad kuno belum benar-benar hilang. Kekaisaran Bizantin yang masih cukup besar tetap sintas di kawasan timur Eropa. Kitab Undang-Undang Kekaisaran Bizantin, Corpus Juris Civilis atau Kitab Undang-Undang Justinianus, ditemukan kembali di Italia Utara pada 1070. Dan kemudian hari mengundang decak kagum dari berbagai kalangan sepanjang abad pertengahan. Sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di kawasan barat Eropa melembagakan segelintir peranata Romawi yang tersisa. Biara-biara didirikan seiring gencarnya usaha mengkristenkan kaum penganut kepercayaan leluhur di Eropa, orang Franka di bawah pimpinan raja-raja Wangsa Karoling. Mendirikan Kekaisaran Karoling pada penghujung abad ke-8 dan permulaan abad ke-9. Meskipun berjaya menguasai sebagian besar daratan Eropa Barat, Kekaisaran Karoling pada akhirnya terpuruk akibat perang-perang saudara di dalam negeri dan invasi-invasi dari luar negeri, yakni serangan orang Viking dari utara, serangan orang Magyar dari arah timur, dan serangan orang Saracen dari arah selatan. Pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat. Abad pertengahan yang memungkinkan peningkatan hasil panen. Ada 2 tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah penertiban rakyat jelata menjadi pemukim di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah perdikat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut manor. Perang salib yang mula-mula diserukan pada 1095 adalah upaya militer umat Kristen Eropa Barat untuk merebut kembali kekuasaan atas tanah suci dari umat Islam. Namun membuat cita-cita untuk menciptakan suatu dunia Kristen yang bersatu semakin sukar diwujudkan. Kehidupan intelektual ditandai oleh skolasticisme, filsafat yang mengutamakan keselarasan antara iman dan akal budi, dan ditandai pula oleh pendirian universitas-universitas, teologi Thomas Aquinas, lukisan-lukisan Giotto, puisi-puisi Dante dan Chaucer, perjalanan-perjalanan Marco Polo, dan katedral-katedral berlanggam gotik, semisal katedral Chartres,
adalah segelintir dari capaian-capaian menakjubkan pada penghujung kurun waktu puncak abad pertengahan dan permulaan kurun waktu akhir abad pertengahan. Akhir abad pertengahan ditandai oleh berbagai musibah dan malapetaka yang meliputi bencana kelaparan, wabah penyakit, dan perang yang secara signifikan menyusutkan jumlah penduduk Eropa antara 1347 sampai 1350. Wabah maut hitam menewaskan sekitar sepertiga dari penduduk Eropa. Kontroversi bid'ah dan sikisma barat yang menimpa gereja Katolik terjadi bersamaan dengan konflik antar negara, pertikaian dalam masyarakat, dan pemberontakan-pemberontakan rakyat jelata yang melanda kerajaan-kerajaan di Eropa. Perkembangan budaya dan teknologi mentransformasi masyarakat Eropa, mengakhiri kurun waktu akhir abad pertengahan dan mengawali kurun waktu awal zaman modern.